Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Faqala rahimahullah wa nu'minu bi anna Allah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kalau sekiranya lautan samudra yang luas itu menjadi tinta untuk menuliskan kalam Allah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, niscaya lautan akan habis sebelum tuntas Allah berkalam. Subhanallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah." Kalau sekiranya seluruh pepohonan yang ada di bumi menjadi penah dan lautan menjadi tinta untuk menulis kalam Allah, dan ditambah 7 lautan lagi daripada lautan yang ada di bumi, maka kalimat Allah SWT tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis. Innallah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia, lagi maha perkasa dan maha bijaksana. Kita beriman bahwasanya kalam Allah, kalimat Allah SWT itu kalimat yang maha sempurna, maha benar, tidak ada yang salah dan bergeser daripada apa yang telah Allah SWT kalamkan. Maha adil dalam segenap ketetapan-ketetapannya, dan maha sempurna dalam segenap percakapannya. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, alangkah benarnya dan alangkah adilnya. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala kalamnya. Wa nu'minu bi annal Qur'an, dan kita beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah berkalam dengan kalam yang hak yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berkalam secara langsung kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Al-Quran yang ada pada kita itu asli kalamullah, otentik kalamullah, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan interpretasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan. Sekali-sekali bukan. Itu adalah kalamullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq." Katakanlah, yang namanya Al-Quran itu Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, Ruhul Qudus, dari Tuhanmu dengan membawa kebenaran. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu adalah Alkitab yang Allah turunkan dari Allah SWT. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tempatnya itu di atas, lalu turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW. Ala qalbika litakuna minal mundirin, dan malaikat Jibril sampaikan ke dadamu agar engkau tidak lupa atas apa yang Allah SWT sampaikan kepadamu melalui perantaraan malaikat Jibril, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin. Dan Al-Quran bahasanya dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang. Kemudian setelah itu, wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyun ala khalqi bidzati wa sifatihi. Kemudian kita juga harus beriman, Ahlussunnah wal Jamaah beriman
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas hambanya, maha tinggi di atas hambanya, baik dengan zatnya maupun dengan sifatnya. Bukan dengan sifat saja, tapi dengan zat juga. Bukan dengan zat saja, tapi dengan sifat juga. Jadi Allah dengan zat dan sifatnya maha tinggi di atas hambanya. Allah berfirman, wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi dan maha agung dengan sifat dan zatnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia Allah SWT yang maha kuasa dan perkasa di atas hambanya. Dan kita juga beriman bahwasanya Allah SWT berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa ulu alaihi bidatihi. Maknanya istawa al-arsy, Allah itu meninggi dengan zatnya. Meninggi yang seperti apa? Meninggi yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, yang tentu saja tidak mungkin kita bisa ketahui kaifiatnya. Seperti apanya kita tidak tahu. Tapi kita beriman Allah maha tinggi. Bukan seperti tingginya makhluk di atas makhluk yang lain. Seperti kita duduk di atas kursi, yang kursi tersebut menempel dengan badan kita. Yang apabila kursi tersebut ditarik maka akan jatuh kita. Itu makhluk. Allah SWT tatkala beristiwa di atas arsy-Nya tidak seperti itu. Justru yang membutuhkan Allah SWT itu adalah arsy. Bukan Allah yang membutuhkan arsy. Yang membutuhkan langit itu Allah. Yang membutuhkan Allah itu langit, bukan Allah yang membutuhkan langit. Ya, jadi langit yang membutuhkan Allah. Ya, dan Allah tidak membutuhkan langit. Karena Allah berfirman, wa huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wa huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sangat berketergantungan kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah yang maha kaya, yang maha cukup, yang tidak butuh kepada hambanya. Hambanya yang membutuhkan Allah SWT. Jadi tatkala kita beriman bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, bukan berarti kita mengatakan Allah itu membutuhkan arsy. Allah tidak butuh arsy. Ya. Arsy yang membutuhkan Allah. Nah, kecuali kalau kita sudah berkeyakinan Allah itu sama seperti makhluk. Sehingga tatkala orang menolak Allah tidak di atas arsy. Kenapa kalau kita katakan Allah di atas arsy berarti seperti Allah di atas, seperti manusia di atas kursi. Manusia membutuhkan kursi. Itu kan dikarenakan sebagian sudah salah memahami bahwasanya Allah berada di atas arsy sama seperti manusia berada di atas kursi. Itu salah. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk, makhluk tidak serupa dengan Allah SWT. Nah, tatkala kita mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya, kenapa? Karena Allah yang mengatakan demikian. Terus bagaimana? Hanya Allah yang tahu, karena tidak ada yang bisa melihatnya. Dan jangan dibagaimanakan Allah seperti apa di atas arsy-Nya. Dan jangan diserupakan pula dengan makhluknya, sehingga jangan pula ditolak. Harus beriman Allah itu di atas arsy-Nya. Ya, karena Allah yang berfirman Allah di atas arsy-Nya. Kemudian wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arsyihi ya'lamu ahwalahu. Dan kita juga beriman bahwasanya Allah bersama hambanya. Allah bersama hambanya dan Allah berada di atas arsy-Nya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang berkeyakinan Allah itu bersatu dengan zatnya, dengan hamba-hambanya. Enggak. Tidak seperti itu. Tatkala kita beriman Allah itu bersama hamba-hambanya, maksudnya kita beriman Allah SWT maha mengetahui
Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha memperhatikan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ketahui apa yang mereka perbuat. Allah atur segenap urusan mereka. Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah tolong mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kekuasaan. Sebagian Allah cabut kekuasaannya. Sebagian Allah muliakan. Sebagian Allah hinakan. Sebagian Allah berikan kebaikan. Ya. Yang seperti ini layak untuk dikatakan bersama hambanya secara hakikatnya. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya secara hakikatnya. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Allah SWT mengetahui kita. Bahkan apa yang kita tidak ketahui di dalam badan kita, Allah maha tahu. Subhanallah. Berarti Allah SWT lebih dekat daripada jantung hati kita. Ya, karena Allah maha mengetahui. Dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan Allah berikan rezekinya, Allah di atas arsnya dan tidak menyatu dengan zatnya. Ya, zat Allah tidak menyatu dengan zat makhluk. Makhluk tidak ada di dalam zat Allah ataupun sebaliknya. Kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan orang-orang hululiyah dari kalangan Jahmiyah. Apa yang meyakini Allah itu sebenarnya di mana-mana. Allah itu bersatu dengan hewan. Allah bersatu dengan manusia. Allah bersatu dengan semua makhluknya. Ini keyakinan yang sesat. Bersatu dengan Allah SWT dalam hal zat dan fisiknya. Wa nara man qala dzalika fa kafir. Orang berkeyakinan seperti itu dia kafir dan tersesat. Tatkala berkeyakinan Allah menyatu dengan zatnya kepada sebagian hamba-hambanya atau seluruh hamba-hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengan sifat kemuliaan, sementara orang tadi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang nista. Ya, terkala dia berkeyakinan Allah menyatu dengan hambanya dengan zatnya. Wa nu'minu bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga beriman sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang Allah. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata dengan hawa nafsu dan seleranya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan berkata-kata dengan wahyu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sebuah hadis, innallaha yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, yad'uni fa'astajibalah. Siapa kiranya orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'ughfiralah, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampunkan. Kita beriman sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Kita juga beriman bahwasanya Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sanggup untuk berbuat, menjadikan apa yang Allah kehendaki. Kita harus beriman. Apa saja yang Allah kehendaki, maka akan terwujud. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terwujud. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terwujud, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terwujud kecuali apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.